Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita perkenalan dulu ya kali ya. Iya, boleh. Mulai dari siapa nih? Yang muda deh. Yang muda. Siapa yang muda? Kayaknya saya lebih tua. Ya siapa? Iya. Aduh, Iya. kan Nuli paling muda. Iya, kan tadi. Karena dia juga. Kok gue paling muda ya? Iya. Kok gue dipanggil kakak? Ya, apa sinonim? Antonimnya ya, antonim. Oh, antonim. Oke lah, baiklah. Di sini saya akan perkenalan diri ya. Nama saya Nuli Norlina. Tanggal lahir ya? Perlu nggak? Nggak usah deh. Ya, Kayaknya ketahuan deh nanti. Ketahuan umurnya. Mudanya. Ketahuan mudanya. Sekarang aktivitas sedang di rumah aja yang pasti. Terus kerja juga, kerjanya WFH ya. Dari kemarin sih WFH kayak gitu. Sebelum adanya corona pun WFH kayak gitu. Kesibukan memang jadi di supervisor etos ID Palangkaraya. Nah itu salah satu sih aktivitas yang lain adalah jadi mentornya tahfiz Quran di rumah tahfiz Iqra Palangkaraya, sama aktivitas yang lain adalah ngajar tahsin dari ibu-ibu, anak-anak maupun remaja. Itu sih untuk sekilas perkenalannya. Masya Allah. Ternyata perkenalan yang pertama itu adalah orang yang luar biasa. Aku jadi insecure. B aja. Yaudah, apa ya? Iya, silakan. Nama aja nih, boleh nggak nama aja? Ya, perkenalkan, nama aku Erla Febrianti. Aktivitas sih sama aja ya, di rumah aja kayak gitu. Aktivitas lain ngapain ya? Ngurusin organisasi lah ya, organisasi secara online, Virtual. ya virtual. Kayaknya itu aja deh, aku nggak ada aktivitas yang lain. Maksudnya kayak Sama nyekripsi ya. nyekripsi. Iya boleh. Itu aktivitas. Itu aktivitas. Apa itu? Menulis produktif lah. Iya boleh lah ya. Ya skripsi lah ya. Kayaknya itu aja deh. Kalau di rumah biasa lah. Aktivitas biasa di rumah. Sama masak, mencuci. Iya itulah. Kayaknya Produktif. semua orang. Ya rata-rata orang sih itu aktivitasnya kayak gitu. Jadi itu biasa aja ya. Ya next. Ya, kita next. Selanjutnya kita akan membahas tentang Iya, tolong ya perkenalan. Oh iya. Oke, perkenalkan, nama saya Rizky Anwar Sudarsi. Saat ini saya juga sedang di rumah aja gitu ya. Dan kami ini ada satu rumah gitu, berasal dari berbagai macam daerah ya. Iya. Dikumpulkan jadi satu. Perasaan 3 daerah doang deh. Berbagai macam. Enggak, maksudnya mungkin dari ibunya dari sini, bapaknya dari sini, jadi ke sini kayak gitu ya. Berbagai macam suku bangsa yang bersatu. Iya. Kata Roma Irama ya. Ya, kesibukannya sekarang juga freelance Mantap ya, freelancer. atau sedang skripsi juga. Skripsi. Menulis produktif. Ya, menulis produktif. Oh iya, belum tahu nih dari mana aja asalnya. Kalau saya sih asalnya dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Jawa Gambut, Bu. Aduh. Kalau Kak Nuli dari mana Kak Nuli? Kalau saya dari Kabupaten Seruyan. Ya sekitar 8 jaman lah dari domisili sekarang kayak gitu. Di mana sekarang, Bu? Sekarang kan di mana ya? Di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah aja. Lebih tepatnya di Palangkaraya. Erla di mana? Asalnya? Asalnya ya. Asalnya dari Ampah, Barito Timur.
ya udah ya itu mungkin gak terkenal. Ya intinya 5 jam lah ya dari Palangkaraya kayak gitu. Dan ternyata Pangkalan Buntu adalah lokasi terjauh dari Palangkaraya kami ini saat ini gitu ya. Oh gitu, berapa jam? Oh ya dari 10 jam 10 jam. Oh, 10 jam. Oh iya benar-benar. Ya meskipun kami ini anak rantau, Ya Allah, kami nggak boleh pulang. sedih banget. Udah di lockdown ya. Udah di lockdown duluan. Lockdown. Ya. Dan kita terkatung-katung ya ada di Palangkaraya. Tapi masih bisa ketawa. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih bisa nambahin berat badan. Kayaknya itu prestasi deh selama di rumah aja kayak gitu kan. Alhamdulillah. Sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Yang penting kita tidak stres ya. Kita harus menghibur diri dengan ketawa. Sudah sampai mana kita nih ya? Oh iya, tadi apa tadi perkenalan ya, tadi perkenalan, terus habis itu dari mana aja maksudnya asalnya dari mana. Next kita Akan membahas tentang yang sedang trending saat ini, yaitu adalah pandemi COVID-19 gitu ya. Tapi ada yang lebih lagi nih, lebih viral dan lebih harus kita Boomingkan gitu ya. Apa itu adalah siapa sih? Ramadan. Oh iya, Itu adalah bulan yang penuh berkah. Masya Allah. Masya Allah. Itu yang membuat kita nggak stres itu adalah salah satunya karena kita sekarang lagi bulan Ramadan ya. Kita harus ya maksudnya kayak lebih bersemangat lagi di bulan ini kayak gitu ya. Ya, bersemangat Kita bahas tentang Ramadan dulu. di tengah ini ya. tengah pandemi. Semangat terus semangat ya. Semangat Ramadan berarti di Tapi BTW udah sampai mana nih target-target Ramadannya? Insya Allah lah sudah perjalanan. Insya Allah. Nah, saat ini kondisi terkini Kalimantan Tengah gitu ya, terlebih kota Palangkaraya itu orang yang positif corona sudah cukup banyak gitu ya. Kalteng urutan berapa ya? Ke-12. Yang 12. Iya. wah. Urutan ke-12. Iya sih, kemarin itu kan kayak Sukamara kan masih hijau dan nggak lagi kuning, langsung ke merah. Wadah itu kayak kita terkejut banget ya kayak gitu. Segitu cepatnya ya penyebarannya, dan apalagi kita yang di Palangkaraya ya yang sangat banyak sekali, Iya. Iya, Palangkaraya dan itu memang membuat kita sedikit keluar rumah kayak nggak mau udah ketemu orang-orang kayak gitu kan. Dan kalau nggak penting-penting banget, mending kita di rumah aja kali ya. Iya, dan ya itu kalau keluar sih harus ingat aja pakai masker kayak gitu ya, bawa hand sanitizer kayak gitu. Kalau ada tempat cuci tangan kita Ya, cuci tangan ya. Iya. Lebih ya Masya Allah sekali ya. Berarti sekarang kalau kita menarik benang merah hikmah dari kondisi hari ini, banyak hal yang harus kita syukuri, terutama perubahan jauh lebih baik lah kayaknya ya. Kita harus jauh lebih hati-hati, lebih steril, dan lebih ya ditingkatkan lagi kayak Bersihkan. gitu. Tidak sembarangan gitu ya. Biasanya kan kalau pulang dari kos itu langsung kalau ada makanan ambil makanan, nggak usah nggak cuci tangan. Kalau sekarang Baju aja habis keluar langsung cuci gitu ya, langsung mandi, dan harus pastikan tangan bersih, semua bersih dan sebagainya bersih kayak gitu. Apalagi terlebih lagi hari ini ya, kita di bulan suci Ramadan, jadi tidak hanya fisik ya yang kita bersihkan, hati pula kayak gitu kan, yang Betul, kita betul. bersihkan kayak gitu. Kalau kita saja dengan hal-hal corona dan sebagainya, kita sangat takut dan harus bersih kayak gitu kan. Harusnya hati dan hubungan kita sama Allah harus jauh lebih bersih dan lebih meningkat lagi ya, lebih jauh lebih baik lagi lah kayak gitu kan. apa ya tipsnya supaya kita itu produktif di saat corona? Oh iya, karena kan kalau di rumah aja tuh biasanya kayak
nggak ngapa-ngapain, jadi kan mager, berbahan, ngelihat HP doang, nggak gitu ya. Dari Kak Nuli aja ya tipsnya. Ya, kita mau minta tips nih. Ya tipsnya sih kita ingat lagi ya, ingat niat kita dan ketika kita kedatangan bulan suci Ramadan, kita niat kayak gitu kan untuk ingin optimal nih ibadah kayak gitu, dan bagaimana kita terus menjaga semangat dan niat kita itu sampai Ramadan itu selesai, dan bahkan kayak gitu kan setelah kita keluar kayak gitu ya kan, atau setelah kita selesai dari bulan suci Ramadan ini, ya harapannya kayak gitu kan di 11 bulan yang lainnya tetap menjaga semangat beribadah kita itu kayak gitu. Ya layaknya seorang pelari kayak gitu ya, seorang yang sprint kayak gitu, dan dia bahkan harusnya kayak gitu kan ingin mencapai garis finish tuh harus jauh lebih semangat kayak gitu. Nah harusnya kita seperti itu juga kayak gitu. Kita akan menanti-nanti kayak gitu kan, menanti-nanti malam Lailatul Qadar. Bagi kita kayak gitu, ketika kita sudah di 10 hari terakhir udah mulai ngos-ngosan kayak gitu kan, mager-mageran kayak gitu kan, lebih banyak tidurnya kayak gitu. Walaupun ya bulan suci Ramadan itu tidur pun ibadah kayak gitu kan. Iya. Nah, Tapi kebanyakan tidur. Jangan tidur lah. pagi-pagi godaannya besar kayak gitu kan. Nah, 10 hari terakhir udah ngos-ngosan kayak gitu. Nah, jangan harap kayak gitu kan, jangan harap kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu kayak gitu. Dan ya pengennya 30 hari itu kita maksimalin untuk beribadah kayak gitu. Ya kan, kita kan kalau lagi di rumah aja kan pasti waktu kita banyak gitu ya. Di rumah pastinya gak mungkin lah kita itu cuma isinya rebahan doang. Yang rebahan tiap hari aja bosan. Iya. Mending kita tilawah ya. Iya. Ya satu hari itu kalau misalkan kita kita kalkulasikan ya gitu kan, satu hari itu kan minimal 1 juz ya, 2 lembar aja setelah sholat kayak gitu kan, sholat fardu itu udah 1 juz kayak gitu. Nah apalagi ditambah dengan waktu-waktu yang lain kayak gitu kan, itu bisa ya berjus-jus lah kayak gitu kan di satu hari kayak gitu. Ya, kalau misalnya lagi mager, paksa deh. Ya ingat lagi sih, ingat tujuan kayak gitu. Kak Nuli kan tahun ini kan kita terencana maksudnya nggak bisa pulang kampung kayak gitu. Gimana sih perasaannya? Sedih nggak? Atau Bahagia? Atau bahagia karena mungkin karena sama kita ya. Ya kalau ditanya perasaan, ya pasti sedih karena memang niatnya jauh-jauh hari tahun ini pengennya ngumpul dengan sanak saudara kayak gitu kan. Ala kulihal kayak gitu kan, ada kondisi sudah lockdown di mana-mana, dan nggak berani juga sih kayak gitu kan. Kadang karena kan kita nggak tahu ya, takutnya kita yang carrier kayak gitu kan, yang malah kita yang ngebawa virus itu gitu. Jadi Nah ODP jadi nanti. ya walaupun nanti akan jadi ODP ya 14 hari diisolasi dan sebagainya. Yang pastinya sedih ya kayak gitu kan, awal-awal Ramadan kondisi kayak gini, dan tidak ada lagi seramai tahun-tahun lalu ketika habis sholat isya tuh terawih, sahut-sahutan, sholawat di mana-mana di masjid-masjid kayak gitu kan. Sekarang tahun ini Palangkaraya sepi gitu, tetapi kita harus tetap semangat. Karena apa kayak gitu kan, Ramadan ini kan dihadirkan kayak gitu ya, Ramadan ini datang untuk harusnya kita bahagia. Yang harus kita pikirkan adalah sayang kan kayak gitu kan, Ramadan itu cuma 30 hari dan belum tentu kita bertemu lagi tahun depan kayak gitu. Kalau kita hadapi segala sesuatu kondisi hari ini dengan kesedihan, sayang banget kayak gitu kan. Harusnya dengan kondisi yang kayak gini malah
malah pahalanya jauh lebih besar lagi kayak gitu kan. Kita pahala sabar selain sabar berpuasa, dan pahala sabar kita tidak berkumpul dengan keluarga kayak gitu. Terus pahala sabar untuk kita tetap di rumah aja kayak gitu kan. Karena apa? Kita nggak bisa sebebas yang bulan-bulan kemarin yang sebelum ada corona atau ada pandemi ini, kita walaupun nggak pulang kampung, kita bisa nyari takjil di masjid-masjid kayak gitu kan. Nggak bakalan sedih tuh kayak gitu, karena di masjid-masjid tuh kalau udah buka bersama tuh ramai banget kayak gitu. Terus juga kita bisa main kemana kayak gitu, ke taman Pak Sukomelu dan sebagainya untuk menghilangkan kesedihan kita kayak gitu. Tetapi kali ini kita nggak bisa kayak gitu kan, nggak bisa seperti itu kayak gitu. Kita malah dituntut di rumah aja. Tetapi sebenarnya inilah kayak gitu kan, Allah tuh pengen ngasih kita, ngasih pendidikan kepada kita kayak gitu kan, bahwa kita harus bersyukur kayak gitu dengan kondisi apapun, dan kita harus bersabar dalam kondisi apapun kayak gitu. Karena kenikmatan yang Allah berikan hari ini kepada kita tuh sangat banyak kayak gitu. Kenikmatan berpuasa kayak gitu ya, terus berbuka, masih bisa makan kurma kayak gitu kan, masih bisa makan nasi kayak gitu. Bayangkan aja kayak gitu kan, di luaran sana masih banyak orang-orang yang tidak bisa menikmati diam di rumah aja karena harus bekerja kayak gitu kan, harus mencari nafkah dan lain sebagainya kayak gitu. Itu sih, jadi harusnya kita jauh lebih bahagia kayak gitu, karena yang kita jalani hari ini adalah tamu agung, tamu mulia yang sudah kita nanti kayak gitu, udah kita nanti 11 bulan lamanya kayak gitu kan. Bayangkan kayak gitu, kita bertemu Ramadan yang hanya 30 hari. Jangan sampai karena pandemi kayak gitu ya, karena corona, karena kita nggak bisa pulang kampung, karena kita harus diam di rumah aja kayak gitu kan, menghalangi atau menyurutkan semangat kita beribadah kayak gitu. Malah harusnya dalam kondisi seperti ini kita harus banyak takarub kayak gitu ya, harus banyak jauh mendekatkan diri kita kepada Allah lagi kayak gitu. Seperti ini harus kita jauh lebih semangat dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini. Itu sih. Ya bener sih ya, bener ya kan. Kalau dulu itu kalau misalnya kita lagi ini kan, kita banyakin ngurusin ini itu kayak gitu, kayak habis kuliah pulang, terus habis itu ngurusin organisasi, ngurusin ini itu kayak pokoknya kayak, apalagi kalau misalnya ikut jadi ini ya, maksudnya kayak di Panitia Ramadan. Iya, panitia Ramadan kan kita menyediakan berbuka dan sebagainya kayak gitu kan. Jadi pulang dari situ kan otomatis kayak perlu waktu. Kalau misalnya sekarang kan kita habis maghrib aja kayak gitu bisa langsung tilawah dan sebagainya. Kalau dulu kan kita masih di jalan kayak gitu. Jadi sekarang itu kayak udah mungkin ini ya, mungkin kayak Allah itu nyuruh kita sekarang itu lebih banyak aja beribadah dan ya lebih dekat lah kayak gitu. Kalau dulu masih banyak waktu yang kita pakai buat hal-hal yang lain kayak gitu. Nah, itu tadi ya tips dan bagaimana sih supaya di Ramadan ini kita tetap semangat meskipun ada di tengah pandemi COVID-19 gitu ya. Dan semoga pandemi ini bisa cepat berakhir gitu ya. Dan semoga kita tetap sehat dan Allah tetap jaga kita, dan Allah jaga terus semangat kita agar bisa mendapatkan predikat takwa di akhir Ramadan nanti gitu ya. Dan takbiran pun meskipun kita tidak bersama keluarga, tapi kita tetap bisa tersenyum bahagia gitu ya. Kita tutup ya Kak podcast kita. Terima kasih yang sudah mendengarkan, semoga bisa mendapatkan ilmu baru atau semangat baru gitu ya dari teman-teman semua. Dari kita gitu. Ya, dari kita. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.